Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, umat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, salam patunggilan dan salam sehat. Sebelum kita bersama-sama memulai setiap ibadah kita akan bersama-sama mendengarkan penekanan warta minggu hari ini. Katekisasi CD angkatan 2024-2025 dilakukan setiap hari Rabu pukul 18.30 tempat GKJW Rungkut. Katekisasi anak madya dan remaja dilakukan setiap hari Sabtu pukul 17 tempat anak madya di ruang madya, tempat anak remaja di ruang balita. Warta yang selanjutnya KPK dari Sigakes, kegiatan pemeriksaan kesehatan pemeriksaan rutin dilakukan hari Minggu tanggal 4 dan 21 Februari 2024 dilakukan setelah ibadah Minggu pagi pukul 6 sampai 10.30. Tempat Geraha Kinasih. KPPW, Persekutuan Doa KPPW dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dilakukan jam 10, petugas wilayah 1, tempat ruang sidang majelis. Revisi ibadah KKW 3, ibadah kebaktian keluarga wilayah KKW 3 yang semula dilaksanakan secara virtual berubah pelaksanaan menjadi secara tatap muka yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 19, tempat di keluarga Bapak Eko Setiono, alamat Jalan Rungkut Menanggal Harapan Blok T nomor 23. Demikian penekanan warta kiranya menjadi perhatian untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan pada saat hari ini di tahun 2024 kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah bersama di dalam ibadah nuansa keluarga muda. Kami sungguh berharap ibadah ini bisa menjadi berkat dan penyemangat kita semua untuk melangkah di tahun 2024. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah sore ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adinugroho. Sebelum kita memulai ibadah pada saat sore hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Baik, siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan. Sebelum kita memulai untuk memuji nama Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Pernahkah di sini yang mengalami keajaiban Tuhan? Adakah saudara? Boleh angkat tangannya? Iya, pasti kami pun juga pernah merasakan keajaiban Tuhan dari hal kecil hingga besar yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita nyatakan keajaiban Tuhan di dalam hidup kita sambil bertepuk tangan, kita nyatakan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Terbayangkan, tak
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita nyanyikan sekali lagi. Lebih semangat Bapak Ibu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak sebanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita nyatakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ibadah kami ya Tuhan, kami lakukan di dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada sore hari ini adalah keluarga yang memberi damai. Mungkin ada beberapa dari kita yang pada sore hari ini datang dengan membawa pergumulan kita masing-masing. Tapi biarlah semua itu tidak menghalangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah.
bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik, yang terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kita pujikan sekali lagi, nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Katakan saudara, kami dan seisi, kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. hidup kami, Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya kita menyakiti hati Tuhan dengan dosa dan kesalahan kita. Kita masih sering menyakitinya karena kita menyakiti sesama dan saudara kita. Untuk itu, mari kita merendahkan hati dan diri kita dan kita menaikkan doa pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat dan karunia yang ada dan nyata benar dalam kehidupan kami. Kami merasakan hal itu dan kami merasa bahwa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami memberikan kesukacitaan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyadari bahwa setiap perjalanan kehidupan kami masih seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sering menyakiti keluarga kami, menyakiti sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan diri kami memohon pengampunan kepada-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin.
Kalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita, saling mengampuni, dan saling mengasihi serta percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan sukacita serta damai sejahtera yang sejati. Ada tertulis di dalam surat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Roma 6 ayat 22 sampai 23 yang demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan darah-Nya yang kudus, maka sudah sepatutnya kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita dengan sesuai rencananya dan sesuai dengan keinginannya. Dengan memberikan salam ke kanan kiri, kita salam damai dengan senyuman yang paling manis. Kemudian kita akan menyanyi bersama dan memuji nama Tuhan sambil bertepuk tangan. Kita serahkan rencana kita ke dalam tangan-Nya. Shalalalala, shalalalala, sambil bergoyang, Shalalalala, hey, 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 hey. Shalalalala, shalalalala, hey. sungguhlah hidupku, Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semua suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. sekali lagi katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya
dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Cuma sendiri katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. dari apa? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan apa? Dengan kendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk kembali belajar mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita persiapkan hati kita, memohon Roh Kudus untuk tuntun kita semua. Lebih lagi kami mengenal-Mu Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, aku mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku Tuhan, dan ku mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan aku Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Sekali lagi jemaat, penyembahmu. dan aku Tuhan ingin mengenalmu. Dan Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tes. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami yang mendengar firman dan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab yang pertama diambil dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tetap seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkata Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama perkataan yang tidak kuperintahkan, untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Saya ulangi. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala kita tahu
kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah selain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang yang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun bacaan yang ketiga pada hari Minggu ini merupakan bagian dari Injil sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Inilah permulaan Injil Kristus. Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Demikian kesaksian Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Saya akan membacakan berdasarkan Alkitab TB2 LAI. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya." Lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. 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 Umat dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anak yang sudah membacakan bagian Alkitab untuk kita semua. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita melaksanakan ibadah intergenerasi. Jadi tadi pagi jam 8.30 juga demikian, sore ini pukul 17 juga demikian. Kita bersama-sama di tengah suasana dan rangkaian bulan penciptaan diajak oleh Tuhan untuk menghayati arti penting keluarga. Arti penting keluarga di dalam upaya untuk bersama-sama kita memulihkan keadaan atau situasi, kondisi ya, tentang ciptaan Tuhan yang saat ini kita melihat banyak sekali keprihatinan. Kalau kita berbicara tentang kekerasan, wah luar biasa. Saat ini kita bisa melihat bahkan mendengar hal-hal yang seringkali tidak pernah kita bayangkan dan mungkin berada di luar nalar kita. Banyak hal yang sungguh-sungguh memprihatinkan. Keberadaan keluarga ini menjadi satu hal yang penting. Mengapa demikian? Keluarga merupakan salah satu dari 3 lembaga yang istilahnya sejak semula ditetapkan oleh Allah. Ini perlu disclaimer Bapak Ibu, soalnya masa-masa rawan. Kalau saya menyampaikan 1, 2, 3 gak usah digeret-geret ya, kayak politik-politik itu gak usah. Ya, ini asli ini, khotbahnya begitu. Jadi 3 lembaga yang sejak semula ditetapkan oleh Allah. Yang pertama itu adalah keluarga. Yang kedua, lembaga yang ditetapkan oleh Allah adalah pemerintah. Dan yang ketiga, lembaga yang ditetapkan oleh Allah adalah gereja. Ini 3 lembaga yang memang sejak semula itu ditetapkan oleh Allah. Mari kita perhatikan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, sebagai puncak bisa dikatakan demikian, sebagai finalnya
Tuhan Allah menetapkan keluarga. Keluarga ditetapkan oleh Allah ketika Adam dan Hawa diciptakan. Kemudian kepada mereka diberikan tugas untuk menguasai dan memelihara bumi dengan segala isinya. Dan kita bisa memperhatikan keluarga inilah yang kemudian menjadi embrio terbentuknya masyarakat, kemudian di situ ada pemerintahan dan juga muncul lembaga keagamaan. Keluarga ditetapkan oleh Allah untuk melayani Allah dan sesama. Kita perhatikan karya cipta Allah sejak semula yang segala sesuatunya baik itu kemudian dikunci dengan karya cipta yang luar biasa, yakni manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan sejak itulah institusi keluarga ditetapkan oleh Allah. Ketika dari keluarga ini kemudian lahir keturunan-keturunan. Kemudian dalam kehidupan mereka juga menjadi jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, kita katakan dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita pahami, menghukum umat ciptaannya. Dan yang dihukum semua ciptaan. Namun yang menarik, Tuhan juga bisa kita katakan menyisakan satu keluarga yang dikehendakinya. Jadi Tuhan tidak menghilangkan semuanya, tapi satu keluarga, yakni keluarga siapa yang diselamatkan dari air bah? Keluarga Nuh. Dan yang menarik, keluarga Nuh juga diberi tugas untuk merawat dan melanjutkan nanti keturunan ciptaan yang lain. Karena itu sepasang binatang itu juga dimasukkan dalam bahtera. Di sini kita melihat esensi yang luar biasa dari keluarga. Lah dhisik ya mbo apa kecoak bareng ya lanang wedok diselamatkan begitu ya. Gajah lah gede-gede, semut ya dipilih semutnya begitu. Ya kita tidak ke sana. Tapi artinya Tuhan masih menggunakan, Tuhan memakai keluarga-keluarga. Baik dalam arti keluarga sebagai manusia dan juga keluarga ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan tidak membinasakan semuanya kemudian membuat yang baru. Tidak. Tuhan melanjutkan karyanya melalui keluarga. Dan ketiga bacaan kita tadi Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita diajak untuk melihat dan mempelajari betapa memang kehidupan itu adalah sesuatu hal yang terus berlangsung. Pembaharuan itu adalah sesuatu hal yang lama kemudian dibaharui melalui apa yang ada. Kitab Ulangan tadi menekankan mereka pada waktu itu sudah dipimpin oleh Nabi Musa. Tapi kemudian dalam bacaan kita tadi Tuhan juga mengingatkan daripadamu juga akan kubangkitkan seorang nabi. Artinya ada keberlanjutan dalam proses kehidupan ini. Tuhan tidak memangkas Nabi Musa selesai, maka selesailah sudah semua karya. Tidak, Tuhan terus melanjutkan karyanya. Perhatikan bacaan kita yang ketiga dari Injil Markus tadi. Karya Tuhan Yesus dimulai
dengan Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat. Berarti ada rumah ibadat yang memang sudah ada. Dan itu adalah rumah ibadahnya orang-orang Yahudi. Dan di situ Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus tidak membangun sendiri rumah ibadah yang baru kemudian mengatakan iko gak penting, iko elek, iko gak ono fungsine, gak ono gunane, ayo mrene di rumah ibadah yang tak bangun ini. No, Tuhan tidak melakukan itu. Sekali lagi kita melihat keberlanjutan dari karya Allah. Tuhan Yesus memulai karyanya masuk ke sebuah rumah ibadah dan kemudian mengajar. Nah, yang baru adalah pengajarannya. Ini sangat menarik Ibu Bapak. Kemudian kalau kita tarik dengan apa yang menjadi tema kita saat ini tentang keluarga yang memberi atau membawa damai. Karena apa? Karya Tuhan berikutnya adalah melalui keluarga-keluarga Kristen inilah. Karena itu maka menjadi penting untuk kita menciptakan, ya sekali lagi kita menciptakan keluarga yang penuh damai dan juga keluarga yang membawa damai bagi sesama. Dan itu tidak mudah. Karena itu saat ini kita bersama-sama dengan anak-anak, dengan kaum remaja, dengan kaum muda. Kita ada dalam sebuah ibadah bersama. Kita dipanggil untuk menghayati dan menyadari pentingnya keluarga ini. Menciptakan damai dalam keluarga tidak mudah. Tantangannya luar biasa. Tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Ini adalah suatu hal yang sangat kompleks. Kamongko. Nah, kamongko bahasa Indonesia ini apa ya? Napa Pak Dur? Padahal, nah ini. Padahal, sekali lagi kita sudah melihat betapa pentingnya keluarga. Betapa pentingnya kesinambungan kehidupan. Sinambung dari yang sudah kepada yang berikutnya dan kepada yang berikutnya dan seterusnya. Nah, karena itu bagaimana menciptakan keluarga yang penuh damai dan kemudian bisa membawa damai. Bacaan kita yang kedua memberikan pengetahuan yang praktis untuk kita. Bacaan kita yang kedua dari Korintus tadi mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ini kunci damai tercipta dalam kehidupan keluarga, rendah hati. Kalau dalam bahasa Korintus tadi, Rasul Paulus menegaskan, siapa yang mengatakan aku sudah punya pengetahuan, sakjane iku justru tidak punya pengetahuan. Artinya memang diminta untuk rendah hati. Tidak merasa diri lebih dalam kehidupan anggota-anggota keluarga. Saling belajar itu artinya. Saling mendapat pengetahuan satu dengan yang lain. Bukan salah satu merasa lebih berpengetahuan dan kemudian menyepelekan yang lain. Disitulah bisa menjadi awal mula dari bencana dalam kehidupan keluarga. Surat Korintus dari Rasul Paulus memberikan nasihat yang praktis. Dalam bahasa yang lebih bebas, ora usahlah kita merasa diri yang lebih berpengetahuan. Tapi kita perlu untuk terus belajar. Dan belajar dari siapa? Belajar dari masing-masing anggota keluarga.
Walah Pak, arek cilik ngerti opo. Jangan salah Bapak Ibu. Kesaksian saya punya anak usianya masih 7 tahun. Ketika kemudian saya melihat dan membaca sesuatu, kebetulan kami pas kumpul, saya tanya kepada istri saya, Bunda iki opo iki? Anak saya yang jawab, loh belum tahu ya, ini loh ya. Israel itu diarani jahat ya. Padahal Palestina itu juga nyerang. Anakku Bapak Ibu 7 tahun. Menjadi sumber informasi ternyata juga bagi saya. Mungkin kita diperhadapkan pada situasi yang kemudian menjadi sangat berbeda dengan situasi yang terjadi dahulu kala. Kondisi-kondisi zaman dahulu kala. Karena itu mengingat menjadi cukup baik untuk kita mengingat teori generasi. Ya, generasi baby boomers. Ingat nggih Bapak Ibu ya, kita banyak informasi tentang itu. Generasi baby boomers ini adalah para orang tua kita yang lahir sekitar tahun 44 sampai 62. Kemudian ada generasi X, itu yang lahir sekitar tahun 63 ya, sampai dengan 81. Kemudian ada generasi Y 1982 sampai 1994. Kemudian ada generasi Z 1995 sampai 2010. Generasi Alpha lahir 2011 sampai 2025 misalnya. Teori-teori generasi ya. Kita diajak untuk belajar dari itu semua. Ternyata memang situasinya berubah. Zaman saya, katakanlah begitu, anak-anak sebagai anak-anak yang usia 7 tahun, ya ngerti ini ya, ini Budi, ini Bapak Budi, kan beda Budi. Itu siapa? Nah mungkin berbeda lagi dengan para orang tua. Tapi anak-anak kita sekarang, nek moco, wah wis luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini loh, ada generation theory, wah wis gak iso ngomong generasi Z, gak iso. Gen Z, ya gitu. Gen Y, bingung kita. Banyak sekali yang sangat luar biasa. Karena itu proses belajar ini yang belajar satu dengan yang lain dalam anggota keluarga, ini menjadi satu kunci untuk kita bisa membangun keluarga yang nantinya kemudian bisa membawa damai dalam kehidupan bersama, menjadi berkat bagi sesama. Dan kuncinya ini, generasi ke generasi itu saling belajar. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang menganggap diri lebih, dan juga tidak ada yang dianggap kurang. Ya mereka kurang pengalaman, yo pasti di awake dhewe lahir kan begitu. Pasti. Tapi ternyata pengalaman itu pun kemudian tidak menjamin yang namanya pengetahuan dan informasi yang luar biasa cepat saat ini. Dan itu mereka cepat menangkap, kadangkala kita belum. Karena keterbukaan mereka dan aksesibilitas mereka yang luar biasa. Karena itu mari rumah menjadi rumah damai bagi kita semua. Tidak ada dominasi satu dengan yang lain, tetapi menjadi rumah yang bersama-sama dihidupi oleh anggota-anggota keluarganya. Di sanalah kunci kedamaian dalam keluarga. Kalaupun ada yang lebih tahu, kalaupun ada yang lebih berpengalaman, Korintus pada ayat berikutnya tadi, ayat yang ke-9, 10 begitu ya, dan seterusnya dalam 1 Korintus 8 bacaan kita tadi, di sana kita juga diingatkan, adapun yang lebih berpengetahuan,
Adapun yang lebih berpengalaman misalnya dalam bahasa yang lebih bebas, maka tugasnya adalah memberikan keteladanan. Tadi digambarkan, kalau kamu yang lebih berpengetahuan, tentu dalam hal iman pada waktu itu, kamu duduk makan bersama dengan mereka atau memakan persembahan untuk berhala, itu pasti yang lain akan mengikuti. Nah ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maka negasinya adalah kalau kamu lebih berpengetahuan, berikan keteladanan-keteladanan yang baik untuk generasi berikutnya. Ini menjadi tugas kita. Rumah akan menjadi rumah yang indah, rumah yang damai, sejahtera ketika semua anggotanya mau membuka diri untuk saling melengkapi dan saling belajar. Tidak ada dominasi, tidak ada intimidasi, tidak ada yang kemudian merasa lebih berkuasa. Dan kita melihat Januari 2024 di kota Surabaya ada 5 kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan yang terakhir kita sungguh prihatin, dekat dengan kita lokasinya, di mana seorang anak berusia 13 tahun mengalami kekerasan seksual dari ayah kandung, kakak kandung, dan 2 pamannya. Gak iso dinalar betul-betul. Bisa jadi itu karena rasa itu tadi, yang satu dikondisikan satu sisi berkuasa, bahkan berkuasa penuh, yang satu dikondisikan lemah dan bisa dikuasai. Akhirnya lahir dan tercipta kondisi keluarga yang memprihatinkan. Sekali lagi terbuka, sederajat, bersama-sama. Ini adalah kunci keluarga menjadi indah. Biarlah kita dimampukan oleh Tuhan untuk mewujudkannya. Dan biarlah melalui keluarga-keluarga kita, damai sejahtera boleh terpancar dalam kehidupan dengan terhadap sesama, dan dengan itu semua kita berpartisipasi melanjutkan karya cipta Allah bagi indahnya dunia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita memperbarui iman percaya kita. Kami undang untuk umat untuk bangkit berdiri. Dan nanti akan diakhiri kata amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan kita menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam atau petang ini kami Tuhan berkenan untuk menghayati arti penting dan panggilan bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Kami menyadari betapa tantangan luar biasa, berat untuk kami hadapi dalam upaya mewujud nyatakan karya Tuhan melalui keluarga-keluarga kami. Godaan juga melingkupi dan menyekitari kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu mewujud nyatakan keluarga yang penuh damai sejahtera, keluarga yang indah, sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen milik-Mu akan terpancar kasih dan damai sejahtera bagi kehidupan. Kami yakin Tuhan akan memampukan kami untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu. Karena itu kami mendoakan semua keluarga yang membangun dan menjalin persekutuan melalui Gereja Kristen Jaya Wetan. Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga Kristen milik-Mu sehingga dalam kehidupan mereka, keluarga-keluarga ini boleh senantiasa mewujud nyatakan cinta dan kasih sayang yang tulus, yang menjadi berkat dan rahmat Tuhan bagi kehidupan keluarga miliknya. Dan biarlah melalui keberadaan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Petang ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Tuhan memberkati mereka melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan mungkin perawatan medis yang diterima. Semua boleh menjadi jalan Tuhan menganugerahkan kesehatan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berproses untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, umat percaya milik-Mu yang saat ini merasakan letih, lesu, berbeban berat dalam kehidupannya. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan setiap mereka. Tuhan menjamah, melawat mereka, sehingga dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan, saudara-saudara kami beroleh kekuatan, bahkan pengharapan boleh terus tumbuh. Jalan keluar atas setiap persoalan, kami yakin Tuhan memberikannya bagi para percaya milik-Nya yang mau untuk senantiasa berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, sukacita pertambahan usia mereka, biar juga menjadi sukacita kami bersama, sehingga kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kami berdoa bagi persekutuan kami di GKJW, pelayanan di lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah dan Majelis Jemaat. Tuhan berkati semuanya. Para pelayan Tuhan, Tuhan mampukan untuk menjalankan tugas panggilan pelayanannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Pun juga seluruh warga jemaat, warga Gereja Kristen Jaya Wetan Tuhan berkati, sehingga dengan kesehatian kami boleh mewujud nyatakan kehidupan persekutuan yang indah, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat serta jalan damai bagi keutuhan ciptaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami Indonesia, pemilu sudah semakin dekat, suasana dan kehidupan perpolitikan semakin memanas. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah, seluruh warga negara Indonesia, para kontestan pemilu, baik caleg, calon DPD, calon presiden, calon wakil presiden, semua Tuhan berkati. Sehingga dalam proses
kampanye saat ini menuju kepada pemilihan umum, semua boleh mengupayakan dan menyuarakan kebaikan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami sehingga terus ada dalam kerukunan dan perdamaian. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa-doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui dan mendengar apa yang menjadi seru doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Seluruh doa kami haturkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kasih Allah begitu besar, pertolongannya selalu ada. Sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur atas kebaikannya. Melalui ibadah sore ini, mari kita serahkan ucapan syukur kita dengan hati yang penuh sukacita. Adapun dasar persembahan minggu ini terambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 385, Burung Pipit yang Kecil. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat dan sembah bagimu ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu, mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang melimpah yang boleh kami terima hari lepas hari. Mohon kiranya persembahan ini Tuhan berkati sehingga menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, para diakan, para majelis, dan juga seluruh pengerja pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan dan hati yang penuh hikmat. Kiranya juga ketulusan hati mereka dalam melayani selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan, marilah kita memaknai kehidupan kita sehari-hari dengan kasih-Nya dan tetap berpegang pada firman-Nya serta menjaga persekutuan yang erat dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berjalan beserta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan dengan lebih semangat lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dan kini umat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih.